Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas bab mengenai tawakal. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu-ilmu yang kita serap diberikan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Jadi Ibu harap sebelum kalian memulai suatu pembelajaran, sebelum kalian memulai segala kegiatan, setidaknya kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita harus mengingat Allah setidaknya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab tawakal. Membahas apa itu tawakal, manfaat dari tawakal dan sebagainya. Yang pertama, pengertian tawakal. Nah, dalam bahasa Arab, tawakal ini merupakan turunan dari kata wakil, yang artinya zat atau orang yang dijadikan pengganti untuk mengurusi atau menyelesaikan urusan yang mewakilkan. Di sini kita menjadikan Allah sebagai wakil kita dalam mengurusi segala sesuatu. Dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan pemilik masyrik dan maghrib, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung. Nah, dari ayat ini kita diberikan perintah bahwa kita harus menjadikan Allah sebagai pelindung diri kita. Tapi ingat, tawakal di sini itu merupakan menyandarkan diri sepenuh hati kepada Allah dan melakukan ikhtiar. Nah, di sini perbedaan antara tawakal dan pasrah itu ada di ikhtiar. Ketika kita pasrah, kita tidak melakukan ikhtiar. Nah, tawakal itu merupakan kegiatan akhir yang kita lakukan setelah kita berusaha atau berikhtiar. Jadi, kita berusaha semaksimal mungkin, kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, hasil akhirnya kita bertawakal, kita kembalikan lagi kepada Allah, kita berdoa lagi kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha memberi rezeki, pencipta yang menghidupkan, yang mematikan, tiada ilah selain Allah. Nah, selanjutnya hukum tawakal. Tawakal atau berserah diri dengan sepenuh hati kepada Allah itu hukumnya wajib berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Furqan ayat 58 yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang hidupnya kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji Allah, dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Selanjutnya
Manfaat dari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa manfaat kita bertawakal? Terjamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan, ketika kita belajar, ketika kita sedang apapun itu, apa yang kita lakukan, ketika kita kembalikan lagi kepada Allah, maka yang kita lakukan itu dijamin oleh Allah. Dijamin ketika kita belajar, Allah jamin kita akan pintar. Ketika kita sedang bekerja, Allah jamin rezeki kita. Seperti itu. Jadi bukan kita berdoa dari pagi sampai malam, pagi, siang, sore, malam. Kita berdoa terus menerus tanpa adanya usaha atau ikhtiar. Jadi kita harus berusaha terlebih dahulu, berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan semaksimal mungkin. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah, kita kembalikan diri kita kembalikan hati kita kepada Allah, kita sadarkan diri kita kepada Allah. Maka jika itu kita lakukan, jika kita percaya kepada Allah, Allah pun akan menjamin kehidupan kita. Jadi kita tidak akan risau, tidak akan takut gagal, karena kita bersama Allah. Ada yang menjamin kita. Lalu apa hikmah tawakal? Di sini hikmah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada beberapa. Yang pertama, setiap urusan akan terencana dengan baik dan matang. Karena apa? Karena orang yang bertawakal terhadap Allah itu, dia akan sungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Jadi apapun yang ia kerjakan akan selalu terencana dengan baik dan matang. Yang kedua, selalu bersikap optimis. Dia optimis akan berhasil, dia optimis akan sukses, tidak akan pesimisnya. Yang ketiga, menyadari keagungan Allah dan keterbatasan usaha manusia. Kita menyadari Allah maha segalanya, Allah yang akan membantu kita untuk menyelesaikan urusan-urusan kita, untuk menyelesaikan setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami. Yang terakhir, mendapatkan ketenangan hati. Nah, ini yang paling sulit untuk kita dapatkan, ketenangan hati. Uang itu sangat mudah untuk dicari ketika kita mau bekerja dan berusaha. Ilmu, ketika kita mau belajar itu akan mudah kita dapatkan. Tapi ketenangan hati adalah hal tersulit yang bisa kita dapatkan. Maka dari itu, untuk mendapatkan ketenangan hati, kita harus bertawakal kepada Allah. Kita harus percaya akan keagungan Allah, akan keesaan Allah. Jadi ketika kita menyandarkan diri kita kepada Allah, hati kita akan tenang, akan tentram, tidak akan gelisah, ketakutan, seperti itu. Selanjutnya, keutamaan tawakal. Apa saja keutamaan tawakal? Nah, di sini ada beberapa keutamaan tawakal. Yang pertama, memperoleh jaminan rezeki. Yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ketika kita bertawakal kepada Allah, apa yang kita kerjakan itu jaminannya Allah. Ibaratkan seperti ini. Ketika kita mendaftarkan diri kita untuk asuransi, kita tidak khawatir akan misal ketika kita mendapatkan asuransi kecelakaan, kita tidak akan khawatir apabila di tempat kerja itu kita mengalami musibah, mengalami kecelakaan, karena kita ditopang oleh asuransi. Ini asuransinya yang lebih besar, yaitu asuransi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya. Jadi kita tidak akan risau
bagaimanapun, apapun yang kita hadapi, kita tidak akan pernah risau. Yang kedua, mampu menghargai usaha yang dilakukan. Jadi kita akan menghargai diri kita sendiri ketika kita bertawakal kepada Allah. Karena apa? Kita akan menghargai usaha yang kita lakukan. Yang ketiga, memperoleh kecukupan dari apa yang dibutuhkan. Allah akan selalu memberikan kita kecukupan rezeki. Allah memberikan kita kecukupan. Yang terakhir, sudah pasti orang yang bertawakal itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kisah mutawakilin. Di sini ibu akan mengambil contoh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sering disebut sebagai penghulu mutawakilin. Ketika itu, sebelum Nabi Ibrahim dilahirkan, ada sebuah raja. Kerajaan itu sangat makmur, sangat pesat. Tapi ketika itu raja tersebut mendapatkan sebuah ramalan bahwasannya akan ada seorang anak laki-laki yang akan menggulingkan kerajaannya. Lalu ketika mendapatkan ramalan tersebut, Raja Namrud marah, kesal. Akhirnya Raja Namrud memerintahkan kepada para pengawal untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Lalu akhirnya para pengawal mendatangi setiap rumah yang didengar bahwa rumah tersebut melahirkan anak. Ketika anak yang dilahirkan laki-laki, maka segera dibawa ke kerajaan dan dibunuh. Karena ketakutan, orang tua Nabi Ibrahim pergi ke sebuah gua yang gelap, yang jauh dari kebanyakan orang. Ayah Nabi Ibrahim kembali ke kerajaan karena ayah Nabi Ibrahim itu merupakan seorang pembuat patung. Jadi ayah Nabi Ibrahim itu kembali ke kerajaan. Lalu hanya tersisa ibu dan Nabi Ibrahim sendiri. Nabi Ibrahim yang kecil, beliau bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanku?" Sang ibu menjawab, "Akulah Tuhanmu." Lalu Nabi Ibrahim bertanya lagi, "Lalu siapa Tuhan ibu?" Ibu menjawab, "Tuhan ibu adalah ayahmu." Setelah itu Nabi Ibrahim bertanya lagi, "Lalu siapa Tuhan ayah?" Ibu menjawab, "Tentu saja Namrud yang agung." Lalu Nabi Ibrahim bertanya kembali, "Lalu siapa Tuhan Raja Namrud, wahai ibu?" Ketika itu sang ibu marah dan menyuruh Nabi Ibrahim untuk berhenti bertanya. Lambat laun Nabi Ibrahim melihat yang ada di sekitarnya. Ia melihat matahari. Lalu ia menjawab, "Itulah Tuhanku." Tapi ketika menjelang malam, matahari itu menghilang. Hanya ada bulan dan bintang. Nabi Ibrahim yang kecil mengatakan, "Itulah Tuhanku," kepada bulan dan bintang. Ketika itu akhirnya matahari timbul kembali, bulan dan bintang itu tenggelam. Nah, Nabi Ibrahim kecewa. "Itu bukanlah Tuhanku, karena Tuhanku akan selalu ada untukku." Begitulah seterusnya Nabi Ibrahim kecil mencari tahu siapa Tuhannya, hingga ketika dia sudah dewasa, dia menjadi pendakwah. Dia menyebarluaskan agama Allah. Dia mengenal Allah sebagai Tuhannya. Lalu ketika ia untuk pertama kalinya datang ke kota,
ia menyerukan, "Wahai kalian, kenapa kalian menyembah patung ini, berhala yang bahkan tidak dapat berbicara?" Lalu warga di sana sangat tidak menyukai keberadaan Nabi Ibrahim. Di sanalah Nabi Ibrahim itu tidak hanya dengan kaumnya, ayahnya sendiri pun yang bernama Azar, beliau pun tidak mempercayai Nabi Ibrahim. Beliau tetap dengan kekafirannya membuat berhala-berhala untuk Raja Namrud. Nah, ketika itu pada suatu hari di kerajaan Babylon itu ada sebuah perayaan sebuah perayaan setahun sekali, di mana mereka itu memuja patung mereka. Ketika itu Nabi Ibrahim menghancurkan setiap patung kecil. Setiap patung ada di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan berbagai macam patung. Nah, di situ Nabi Ibrahim menghancurkan setiap patung-patung kecil dan mengalungkan kampak di patung terbesar. Ketika rakyat akan melakukan peribadahannya, ketika kaum Raja Namrud akan melakukan peribadahannya, mereka kaget bahwa kenapa patung-patung ini hancur, dan kenapa patung terbesar itu dia tidak hancur. Dipanggillah Nabi Ibrahim karena warga mencurigai Nabi Ibrahim. Dipanggillah Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim berkata, "Kenapa kamu tidak bertanya kepada Tuhanmu?" Lalu kaumnya menjawab, "Dia tidak dapat berbicara." Begitu seterusnya Nabi Ibrahim dan kaumnya berdebat hingga terdengar oleh Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil ke ruangan Raja Namrud. Raja Namrud berkata, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau tidak ingin menyembahku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Wahai Namrud yang agung, engkau bukanlah Tuhanku. Tuhanku adalah Allah. Dia yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan." Setelah itu Raja Namrud kesal. Dia memanggil 2 tahanan. Tahanan pertama tidak dia ampuni, dia bunuh di depan Nabi Ibrahim. Sedangkan tahanan yang kedua itu dia ampuni, lalu dia bebaskan, diberikan dia makanan dan kecukupan. Lalu setelah itu Raja Namrud berkata kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, lihatlah, aku mampu mematikan dan aku mampu menghidupkan. Aku memberi kehidupan kepada orang dan aku mampu mematikan orang lain." Lalu Nabi Ibrahim berkata kembali, "Wahai Raja Namrud, Tuhanku mampu menghidupkan dan mampu mematikan, serta mampu menerbitkan matahari dari timur. Jika engkau mampu, terbitkanlah matahari dari barat." Ketika itu Raja Namrud kebingungan, tidak tahu bagaimana cara membalas perkataan Nabi Ibrahim. Raja Namrud pun akhirnya kesal. Beliau lalu menghukum Nabi Ibrahim. Akhirnya keluarlah perintah untuk membakar Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim diikat. Kalian tahu ketapel? Nah, Raja Namrud membuat ketapel besar yang akan melontarkan Nabi Ibrahim ke dalam api.
Setelah tangan dan kakinya diikat, disimpanlah Nabi Ibrahim di ketapel tersebut. Lalu dilontarkanlah Nabi Ibrahim ke dalam api. Ketika itu Nabi Ibrahim hanya berkata, Jibril mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, mintalah padaku, aku mampu mematikan api itu." Tapi Nabi Ibrahim tidak memintanya. Beliau hanya mengatakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir." Lalu terlontarlah Nabi Ibrahim ke dalam api. Nabi Ibrahim menyandarkan seluruh dirinya, menyandarkan seluruh hatinya kepada Allah, hingga Allah mengatakan, "Wahai api," Allah menyerukan kepada api, "Wahai api, jadilah engkau dingin, jadilah kesejukan untuk Ibrahim." Ketika Nabi Ibrahim terlontar ke dalam api, yang ia lihat hanyalah sekumpulan mawar merah, sekumpulan bunga-bunga merah. Sementara rakyat Babylon dan Raja Namrud itu mereka kesenangan. Mereka mengolok-olok Nabi Ibrahim. Nah, lambat laun api mengecil. Ketika api mengecil, terlihatlah Nabi Ibrahim yang sedang duduk. Lalu rakyat Babylon mengatakan, "Lihat itu, bukankah itu Ibrahim?" Lalu akhirnya setelah itu api pun tidak mampu membakar Nabi Ibrahim. Akhirnya setelah itu Nabi Ibrahim terbebas dari panasnya api. Itulah hikmah dari ketawakalannya Nabi Ibrahim. Selain itu, Nabi Ibrahim pun selain tidak terbakar oleh api, beliau pun bertawakal untuk mendapatkan keturunan. Nabi Ibrahim tidak mendapatkan keturunan sampai usia dia lanjut menua. Akhirnya ketika dia mendapatkan keturunan, yaitu Ismail, Allah menyerukan untuk menyembelih anaknya. Nabi Ismail menyembelih Ismail, anak yang sangat dia sayangi, karena imannya yang kuat, karena ketawakalannya kepada Allah. Ia lebih memilih untuk mengikuti. Ia pun berkata kepada Ismail, Allah memerintahkan aku untuk melakukan ini. Nabi Ismail, "Wahai ayahku, janganlah engkau sungkan. Ketika Tuhanmu yang menyerukan itu, maka lakukanlah." Nabi Ismail justru mengatakan hal itu kepada ayahnya. Setelah itu, akhirnya Allah pun menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba, yang sampai sekarang kita sebut dengan hari raya kurban. Nabi Ismail digantikan dengan seekor domba. Itulah betapa luar biasanya tawakal Nabi Ibrahim yang rela untuk menyembelih Ismail, yang akhirnya digantikan oleh seekor domba. Yang terakhir, beliau pun mendapatkan perintah dari Allah untuk berdakwah ke Palestina. Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di lembah Mekah. Sang istri bertanya, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkanku?" Ibrahim tetap lurus dan tidak menoleh. Sang istri bertanya, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau meninggalkanku?" Ibrahim tetap lurus dan tidak memalingkan mukanya. Yang ketiga kalinya istrinya mengatakan, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau meninggalkanku? Apakah ini perintah Tuhanmu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Lalu sang istri menjawab, "Jika itu perintah Tuhanmu, maka aku akan percaya."
maka aku tidak akan takut ditinggal di lembah ini. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Robku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada penyembah berhala-berhala. Ya Robku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Rob kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah kepada mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran surat Ibrahim ayat 35 sampai dengan 37. Dan subhanallah, Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Miliaran hamba Allah hingga saat ini selalu rindu akan Mekah. Dan Mekah pun diberikan rezeki oleh Allah dengan berbagai buah-buahan, dan keturunan beliau juga dijaga dari kesyirikan. Itulah kisah Nabi Ibrahim, sang penghulu mutawakilin. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim. Nah, sekian anak-anak ibu yang sangat ibu sayangi. Mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan ilmu baru. Ibu harap kalian selalu jaga kesehatan kalian, selalu menjaga pola makan kalian. Mari kita berdoa bersama-sama agar kondisi ini segera membaik, agar kita dapat bertatap muka secara langsung, agar normal kembali pembelajaran yang kita jalani. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah segera memperbaiki keadaan ini. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah, kata-kata yang Ibu ucapkan yang salah. Karena yang hak datangnya dari Allah, dan yang batil datang dari kebodohan Ibu sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.